Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kevin Alfredo Situmorang dengan NIM 121330118. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya yang berjudul Pengaruh Konsentrasi Pati Singkong dan Penggunaan Gula terhadap Karakteristik Lem Pati Singkong. Pertama itu masuk ke latar belakang, yang mana lem merupakan salah satu produk yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lem biasanya terbuat dari bahan sintetis seperti polivinil asetat atau PVA. Lem yang terbuat dari bahan sintetis ini tidak baik untuk alam karena sangat sulit terdegradasi atau sangat sulit terurai. Oleh karena itu dibutuhkan alternatif atau bahan alami yang dapat dibuat menjadi produk seperti lem. Salah satunya itu dapat dibuat dari singkong, yang mana singkong itu di Indonesia sangat melimpah. Menurut BPS 2022, Lampung memproduksi singkong sebanyak 5,95 juta ton. Singkong ini mengandung pati, yang mana pati ini dapat digunakan sebagai bahan baku untuk membuat lem karena kandungan amilosa dan amilopektinnya. Selanjutnya masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh konsentrasi pati singkong terhadap kualitas lem kertas yang dihasilkan? Kedua, apakah penggunaan gula berpengaruh terhadap karakteristik lem yang diperoleh? Untuk tujuan penelitian, menganalisis pengaruh konsentrasi pati terhadap kualitas lem kertas. Kedua, menganalisis pengaruh penggunaan gula terhadap lem kertas. Selanjutnya masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada pati singkong, yang mana pati singkong ini merupakan hasil ekstraksi dari singkong yang memiliki komponen seperti amilopektin dan amilosa yang dapat digunakan sebagai lem karena memiliki sifat yang fleksibel dan daya rekat yang kuat. Kedua itu ada lem atau perekat, yang mana lem ini sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena aktivitas atau kerja yang memerlukan lem ini sangat banyak. Kedua tuh yang ketiga itu ada cuka, yang mana cuka atau asam asetat ini adalah salah satu komponen bahan yang dapat digunakan dalam pembuatan perekat atau penggumpal. Karena asam asetat memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan polimer seperti pati sehingga meningkatkan daya rekat dan kekuatan mekanis bahan tersebut. Keempat itu ada gula, yang mana gula ini juga berperan dalam pembuatan perekat atau lem. Karena sifat gula itu mampu untuk membentuk matriks kuat dan stabil, membuatnya ideal untuk meningkatkan daya tahan mekanis dan elastisitas perekat. Selanjutnya masuk ke metode penelitian, yang mana tempat dan waktu penelitian itu dilakukan pada 3-6 Desember 2024 yang berlokasi di Laboratorium Dasar Teknologi Industri Pertanian dan Laboratorium Proses Agroindustri Program Studi Teknologi Industri Pertanian Institut Teknologi Sumatera. Untuk alat dan bahan, yang mana alat yang digunakan adalah hot plate, panci, timbangan, wadah, gelas ukur, spatula, beaker gelas, kain, dan untuk bahannya itu ada pati singkong, asam asetat, gula, aqueous, dan natrium benzoat. Masuk ke cara pembuatan atau prosedur kerja. Yang pertama itu ada pembuatan pati singkong. Yang pertama, singkong dikupas, kemudian dicuci, kemudian diparut, kemudian ditambahkan air, lalu dilakukan pemerasan, lalu diendapkan selama 2-3 jam. Kemudian hasil endapan dan air itu dipisahkan, berbentuk pati, kemudian dikeringkan. Selanjutnya itu ada pembuatan lem pati singkong, yang mana pati yang sudah dikeringkan itu ditimbang, kemudian dilarutkan dengan aquades 300 ml, lalu diaduk. Kemudian ditambahkan
cuka 50 mili, dan gula 50 gram. Lalu dimasak, dilakukan penghomogenan, lalu didinginkan hingga terbentuk lem. Analisis yang dilakukan itu ada tiga. Yang pertama organoleptik, menggunakan dengan panelis sebanyak 30 orang dan menggunakan skala hedonik 7 poin. Yang kedua itu ada daya rekat. Ketiga itu ada lama waktu pengeringan. Pertama itu hasil dan pembahasan. Pertama ada warna. Dapat dilihat dari tabel ANOVA, F hitung lebih besar daripada F tabel, yang dapat diindikasikan bahwa konsentrasi pati singkong dan penggunaan gula berpengaruh nyata terhadap warna dari lem yang dihasilkan. Warna lem yang dihasilkan itu mulai dari putih hingga ke krem. Warna ini dipengaruhi oleh bahan seperti pati singkong dan proses seperti pemasakan. Kedua itu ada aroma, yang mana pada tabel ANOVA dapat dilihat F hitung itu lebih besar daripada F tabel, yang mana variasi dari pati dan penggunaan gula berpengaruh nyata terhadap aroma. Aroma perekat ini bisa dianggap tidak menarik atau kurang menarik karena terjadinya reaksi kimia antara asam asetat dan gula selama pemanasan. Ketiga itu ada hasil tabel ANOVA tekstur. Dapat dilihat F hitung itu juga lebih besar daripada F tabel, mana konsentrasi pati dan penggunaan gula itu berpengaruh nyata terhadap karakteristik tekstur dari perekat yang dihasilkan. Tekstur itu dipengaruhi oleh bahan tambahan seperti gula dan cuka dan teknik pengolahan. Karena seperti teknik pengolahan seperti proses pemanasan mengakibatkan bahwa pembentukan gel yang meningkatkan viskositas dan elastisitas perekat. Dan proses seperti penghomogenan yang tidak rata juga membuat tekstur dari lem ini memiliki butiran-butiran halus. Selanjutnya itu ada tabel keseluruhan, yang mana tabel keseluruhan ini ANOVA keseluruhan ini dilihat dari keseluruhan dari uji organoleptik, mulai dari warna, tekstur, dan aromanya. Berdasarkan tabel dapat dilihat hitung lebih besar dari F tabel, yang mana konsentrasi dari pati singkong dan penggunaan gula berpengaruh nyata terhadap keseluruhan dari lem yang dihasilkan. Selanjutnya itu ada daya rekat, yang mana daya rekat yang dihasilkan itu ada yang kuat dan ada yang lemah. Untuk A1 dan A1 sampai A4 itu menunjukkan daya rekat yang lebih kuat dapat dilihat dari pengujian yang hasilnya itu robek sebagian, dan untuk A5 dan A6 itu memiliki daya rekat yang lebih lemah. Daya rekat ini dipengaruhi oleh komposisi bahan tambahan seperti gula, karena gula ini dapat mempengaruhi proses gelatinisasi dan viskositas perekat. Mana gula ini juga dapat yang mana sampel yang menggunakan gula juga hasil daya rekatnya itu lebih baik. Selanjutnya itu ada waktu pengeringan. Dapat dilihat pada tabel waktu pengeringan dari ke-6 sampel itu bervariasi. Yang mana
A1 dan A3 waktunya 30 menit, A2 dan A4 25 menit, dan A5 dan A6 itu 20 dan 15. Perbedaan waktu pengerangan ini dipengaruhi oleh penggunaan bahan dan konsentrasi dari bahan. Seperti sampel A1 dan A3, perlakuan singkong 100 gram memperoleh waktu pengeringan paling lama. Sedangkan A2 dan A5 yang menggunakan pati singkong sebanyak 50 gram itu daya atau waktu pengeringannya itu lebih cepat. Kemudian penggunaan gula juga dapat mempengaruhi waktu pengeringan, seperti dapat dilihat A5 dan A6 tanpa penggunaan gula memiliki waktu pengeringan yang lebih cepat. Kemudian itu ada penutup. Yang pertama itu udah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat dibuat adalah konsentrasi pati singkong mempengaruhi karakteristik lem, termasuk warna, aroma, dan hingga tekstur dari lem. Konsentrasi pati singkong 100 gram lebih lama waktu pengeringannya dari 50 gram. Pati juga mempengaruhi daya rekat dari lem. Kedua, penggunaan gula mempengaruhi karakteristik lem, seperti meningkatkan daya rekat pada lem, tetapi juga menghasilkan perekat yang memiliki daya atau waktu pengeringan yang lebih cepat. Saran yang dapat dilakukan, yang dapat dibuat pada mini riset ini, yang pertama, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengoptimalkan formulasi lem dengan variasi konsentrasi, pati, dan gula yang lebih detail. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.